Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih lupa lagi nih ya. Waalaikumsalam. Bersyukur kita banyak kepada Allah, salawat kita tetap kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk Allah. Pertemuan ini kita akan membacakan terus. Ustaz sudah sampai, belum sampai sudah. Cuma untuk pertanyaan ini. AAPM apa boleh? Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana Pak caranya agar sholat tak malas dan khusyuk? Memang kalau udah malas itu payah juga ya. Tak malas ini, kalau kita takut bisa dikawani. Kalau kita sakit bisa diobati. Kalau kita tak ada bisa diulangi. Tapi kalau malas, ada obat malas. Obat malas ini harus diapain ya? Harus sadar dirilah bahwasanya sholat itulah yang akan mengawani kita nanti di akhirat. Dari semua banyaknya ibadah-ibadah kita, sholat ini adalah tiang agama, tiang. Rumah ini mau dibuat, tapi tak ada tiang. Bagaimana mungkin dinding akan tersangkut? Bagaimana mungkin atap akan dibuat? Tiangnya tak ada, tak jadi. Maka sholat itu tiang agama. Tidak sholat merubuhkan suatu bangunan, merubuhkan agama. Tumbang agama, hukum orang yang meninggalkan sholat besar betul. Karena sama dengan dia meruntuhkan agama. Kan kawan itu kan? Tidak sholat itu hukumnya sama dengan meruntuhkan agama. Karena dia meninggalkan atau merusak tiang agama. Sehingga rusak agama itu. Lalu kemudian sampai kepada tingkat ulama berkata meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Kafir yang nyata itu meninggalkan sholat. Dan khusyuk, khusyuk ini barulah agak panjang pembahasannya. Secara singkat orang berkata khusyuk itu konsentrasi. Tidak. Konsentrasi dengan khusyuk itu peralihan bahasanya. Khusyuk itu cuma sekalian. Ada beberapa pemahaman tarekat. Khusyuk itu adalah ibu sholat lalu tinggalkan sholat. Bisa kira-kira dipahami. Sholatlah engkau lalu kemudian tinggalkan sholat. Maksudnya apa? Ketika anda sholat, jangan lagi ingat sholat. Begitu kata ulama, sebagian ulama tarekat. Kalau orang masih ingat dia sholat, dia tidak khusyuk karena dia masih ingat sholat. Sebagian ulama, ini masih banyak kontroversial terhadap pendapat ini. Ada juga yang berkata, Pak Ustaz, orang yang sholat khusyuk itu adalah sholatnya begitu dia takbir, dia tak ingat lagi apa-apa Pak Ustaz. Dia ingat Allah saja Pak Ustaz. Lalu ada orang bertanya lagi, apanya Allah itu Pak Ustaz yang ingat? Ya boleh. Apa Allah yang ingat? Apakah tulisannya Allah dan sholat itu Allah? Atau apanya? Atau alam ini dibayangkan? Payah juga menjawabnya. Jadi kalau kita ingat terus dengan tulisan Allah, bisa jadi nanti kita lupa bilang anak-anak. Ini kan pembahasan khususnya. Bagaimana menciptakan sholat khusyuk? Maka jumhur ulama sepakat maksud khusyuk itu adalah menyatunya ucapan dengan pemahaman. Hadis. Hal itu tak bisa terbantahkan lagi. Ibu nonton film apa namanya itu? India. Tapi tak ada teksnya. Apa kata India ini? Tak ngerti apa. Paham itu? Tak paham. Tukar channel. Karena kita tak ngerti. Kita nonton film Korea. Paham. Bahasa Indonesia pula. Wah. Berapa banyak oma-oma tak masak siang gara-gara nonton film Korea. Tak masak gara-gara nonton film Korea. Betul betul tuh. Khusyuk kali. Kenapa? Karena menyatunya ucapan dengan pemahaman. Sholat itu gitu juga. Kita harus paham apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Sudah tahu itu? Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi dia tidak diterjemahkan. Dia seolah-olah dia dialog dia paham dia. Bagi pemula tidak apa-apa dulu menerjemahkan dulu. Bagi pemula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia terjemahkan. Pelan-pelan lama-lama dia mulai dialog, dia pahami.
bahwasanya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Ya. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Malik, raja, penguasa yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Jadi dia paham dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat jalan. Siratal ladzina orang-orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. An'amta, nikmat, 'alaihim, kepada mereka. Ghair artinya bukan. Kalau salah sebut khairil artinya baik. Bukan dengan baik itu jauh sekali perbedaannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang dhalin, sesat. Di situ sudah doa banyak penuh. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama, orang-orang yang pendusta agama? Jadi kita paham terus. Baca ayat lagi. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Jadi dia paham gitu. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Mubarakatus, keberkahan. Thayyibatul, kebaikan-kebaikan. Lillah, hanya untuk Allah. Allahu Akbar, dia baca lagi. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillah, segala puji katsira yang banyak untuk Allah. Jadi kalau kita paham begitu bisa khusyuk. Tapi kalau sudah kita tak paham, kita tak bisa khusyuk. Dia khusyuk itu bukan dia merem, tenang, lalu menghayal-menghayal. Allah Akbar, Bismillah, udah tunggu sini, mulai dia ujungnya nggak bisa. Khusyuk itu dia menyatunya ucapan dengan pemahaman. Kalau tidak, kita sama dengan kita, sebagian ulama berkata, kalau orang tak paham dengan ucapannya itu orang apa nih? Kita bercakap sama dia, antara apa yang kita cakapkan, dia pun tak paham, dan dia pun tak apa pula yang dicakapkannya. Gila kan? Gila. Sama dengan kita bercakap dengan orang gila, kita nggak bisa paham dengan dia, dan dia tak paham dengan kita. Dia bercakap juga. Jadi khusyuk ini menuntut kita paham dengan apa yang kita lakukan. Oke, setahun 2 tahun tak paham, masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita sholat tidak paham. Maka sholat tak pernah selesai urusannya, karena kita tidak menuntut ilmu sholat. Baik. Kalau ada ketinggalan nanti susul tadi. Ditanya lagi Bu ya. Pak Ustadz, apa hukumnya menabung? Bagus. Meminjam, lain lagi. Tapi strip ini. Menabung, bagus. Meminjam, ya bisa juga. Uang di bank konvensional. Dalam ini. Menabung dan meminjam uang di bank konvensional. Baik. Ulama sepakat bahwasanya meminjam dengan berbunga di bank konvensional itu adalah riba. Tapi satu hal yang perlu dipahami, tidak semuanya putaran dalam konvensional itu riba Anda. Tidak semuanya segala sesuatu yang terkait dalam bank konvensional seperti BRI, apalagi itu? BNI. Pada salah saya ada 4 tuh. Apa lagi? Bank Indonesia, BRI, BNI, Mandiri, dah lupa saya itu. BCA bukan? Allah, bukan. Entahlah, itulah pokoknya 4 kalau salah. Sumut bukan. BRI, BNI,
Mandiri. 3 ya panggilan. Atau urusan BTN? Enggak. Dia macam-macam gini-gini juga dia. Tidak semuanya yang di dalam itu riba semua, haram semua, tidak. Ada jasa pengiriman. Tidak riba pengiriman. Mau kirim ke mana? BRI Bang. Dia masuk ke BNI itu. Karena di kampung itu yang ada BNI. Atau yang ada di kampung itu cuma BRI. Dia mau kirim ke BNI. Dia mau kirim ke BCA. Kena jasa pengiriman. Kira-kira 7.000, 8.000 atau 10.000 dan lain-lain. Tidak riba. Jadi tidak semuanya itu riba. Yang riba di konvensional itu kita meminjam dengan tidak akadnya tidak mudharabah, tidak bagi hasil. Itu aja dia. Jadi bukan persoalan merek sebenarnya, bank ini haram atau tidak, tapi sistem di dalam itu. Sehingga masih banyak menurut penelitian bank-bank yang sudah berakad pun sistem di dalamnya harus diperbaiki lagi, harus disempurnakan lagi. Karena belum bersih-bersih kali gitu. Nah, tapi walaupun begitu masih aman dia dari praktek riba. Karena ada di dalamnya mudharabah, bagi hasil, di dalamnya ada akad. Nah, gitu deh. Nah. Baik. Kalau ulama dulu hindari betul lah kerja di bank itu. Saya ada kawan itu, komplek konsesiro dia salah satu cucu, tak sebut nama orang. Kami Pak Ustadz, oleh atuk kami, unyang kami itu diharamkan betul tuh, dilarang betul tuh. Tak usah kalian kerja di bank, gitu. Adapun kerja beronti kan itu, tinggal cari yang lain. Saya kira begitu tuh. Apalagi hal-hal yang terkait dengan konvensional dulu itu aurat itu, rok itu pendek itu wajib. Kalau sekarang kan mungkin sudah penyesuaian peraturan. Kalau dulu pakai rok panjang itu tak bisa, katanya begitu. Jadi dia pakai yang pendek-pendek itu. Jadi secara umum itu ditinggalkan itu. Pak, bolehkah mencabut uban rambut? Mohon penjelasannya. Enggak gatal pula jadi penyakit, cabut lah. Om yang sengaja dipilih pula, asal ada putih, pang. Banyak gitu Pak. Kan gitu kan? Cabut ya, Ibu tahu, dialog tentang uban ini panjang. Sesungguhnya aku telah mengirimkan satu malaikat kepadamu untuk sebagai teguran. Tapi engkau enggak paham juga. Kukirim lagi malaikat padamu. Engkau enggak paham juga. Kukirim lagi malaikat kepadamu. Engkau tidak paham juga. Akhirnya aku masukkan engkau ke dalam kubur. Ya Rob, apa itu yang kau kirim? Yang pertama, uban sudah bertabur. Itu malaikatku, itu teguranku. Aku mengingatkan Anda sudah tua. Aku jadi banyak uban ini. Uban banyak. Jadi ketika pesisir itu, masa Allah udah tua. Kan begitu kan Pak? Nah, tengoknya, aku udah lobat. Uban itu menunjukkan kita udah tua. Enggak ngerti juga. Datang dia ke tukang pangkas, Pak. Semir aja nih. Apa pula nih putih nih? Macam banyak utang aja udah mikir-mikiran. Putih, hilang. Dia pun udah jumpa cewek, hilang lah perasaannya. Tapi kalau uban kita jumpa cewek, itu agak meper itu. Itu wawanya. Betul. Tapi kalau putih, kalau hitam, agak bergaya sedikit. Makanya sama dengan gini, orang pakai lobay dengan tidak pakai lobay, itu lebih terjaga orang pakai lobay. Anak main cewek pun tak berani ya Pak. Ada lobay Bos. Asalkan Pak. Maka kadang-kadang lobay itu dilipatnya masuk ke dalam dompet. Jadi towel ya. Ya kira-kira gitu ya. Jadi itu ingatan kepada Allah. Allah memberikan ingatan kepada kita bahwa kita sudah tua. Datang waktu dicabut pula. Itu jangan. Kecuali tak gatal, tak penyakit, cabut tak apa-apa. Sengaja memang dicabut, kan ada kadang-kadang memang penyakit atau memang gatal, uban-ubannya itu digatal, cabut. Tak bisa dicukur bos, cabut aja. Apalagi yang Allah kirim? Yang Allah kirim gigi sudah mulai gugur. Ompong. Ada sini ompong? Saja. Kalau satu-satu tak apa-apa. Itu Allah kirim malaikat sama kita. Ada sesuatu itu. Allah kirim malaikat.
Dengan berkurangnya satu gigi, Bu, kita tak pernah bergaya kali, apalagi ayah-ayah. Kumis kobal, jenggot seram, gampang menembus langit dan bumi. Begitu dia bercakap, hilang giginya, lucu kali berasa. Lucu. Saya pernah menengok itu kan, di warung catur kan, garang kali buahnya, sangar kali, hitam, seram aja buahnya. Tapi jarang-jarang dia bercakap. Kenapa buat nih jarang-jarang bercakap? Rupanya gigi udah tak ada 2 biji, di bawahnya. Lucu kali, lucu kali. Jadi orang tidaklah gagah-gagah kali karena giginya hilang. Itu sebenarnya Allah berikan teguran bahwa kita sudah tua. Enggak mempan juga. Akhirnya ke dokter, tambah gigi palsu. Begitu azan subuh, tukang ajan nih. Oh, mana gigi hilang? Menyangkut waktu makan dodol. Hati-hati. Gigi palsu itu kalau makan dodol takut itu. Menyangkut hilang. Ya. Lalu kemudian apalagi yang dikirimkan Allah? Mata sudah mulai kabur. Mulai tak nampak lagi. Maka ini sebenarnya Allah kirimkan teguran. Kalau Allah sudah kirimkan uban, kita tidak mengerti. Allah sudah kirimkan kita gigi ompong, dicabut satu-satu, tidak juga sadar. Allah kirimkan malaikatnya, mata sudah mulai kabur, tidak juga paham. Lalu Allah cabut selera makannya, tidak juga paham, akhirnya mati. Ya, azab pintu masuk kubur. Uban sudah mulai bertabur, gigi sudah mulai gugur, mata mulai kabur, tinggal masuk ke liang kubur. Ujung-ujungnya waktu hanya bisa makan bubur. Tak bergaya lagi apa? Kita bergaya, bergengsi, jago, kuat, hebat betul kalau ada gigi. Ibu bisa bayangkan kalau ompong. Jelas. Maka salah satu jaga amanah itu adalah jaga kesehatan. Gigi jangan sampai target kita 60 tahun dia ompong. Apa itu? Makan jangan yang panas-panas. Jangan terlalu dingin-dingin kali. Rusak gigi. Harus betul. Pak, apa hukumnya mencukur alis? Mencukur alis itu hukumnya haram. Sampai gundul habis ini semuanya. Habis semuanya, tak ada yang beralis. Ustaz katanya, Ustaz, aku nak nengok setan bisa Ustaz. Cukur alis, habis semuanya. Kandang dia nengok ke bawah. Ini enggak betul. Itu paham salah itu. Ibu alis itu dibolong, tebalkan aja dia. Ditebalkan aja, dicantikkan aja. Mungkin kalau alasan-alasan yang mengandung syar'i bisa-bisa jadi. Tapi apa alasan mencukur kandas habis? Kalau masih dia membentuk sedikit, merapikan sedikit masih bisa. Habis dicukurnya itu. Sampai-sampai dia tidak terima lagi tentang alis itu, dia pasang sulam itu. Tak boleh. Maka janganlah kau berdandan seperti dandannya jahiliyah. Itu banyak itu. Sesungguhnya Allah mengirimkan alis ini gunanya banyak betul ini alis ini. Ini salah satu kesehatan itu melihat alis ini gunanya salah satunya itu menahan apa namanya itu segala sesuatu yang di atas apa namanya itu ya macam bisa juga air atau kemudian kesehatannya bisa menunda lamanya rambut alis ini. Kemudian alis ini menambah indahnya mata itu. Jangan nengok-nengok lah yang abang kayak enak juga perasaan gue. Mau Ustaz main kipas aja alis. Ya. Alis ini memang idola wanita. Wanita yang memang membentuk alis. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Ya biarkan dia tumbuh balik. Siram balik sama garam. Supaya cepat subur. Jadi janganlah engkau seperti dandannya jahiliyah. Bagaimana dandan jahiliyah itu Ustaz? Norak. Boleh pakai bulu mata, jangan panjang kali sampai 1 meter. Panjang kali. Lipstick cantik kan, manis-manis ini. Tapi tebal kali lipstick tuh. 5 inci. Makan pun tak kurang. Payah. Itu ya. Baik, lanjut. Ibu kalau pas lagi ingat ada pertanyaan, potong aja Bu ya. Bolehkah seorang istri melawan suami? Tak boleh. Nampaknya dendam ya.
Saya tak lagi melihat komentar bawahnya. Sementara istri tidak mulai apa kaitannya melawan itu tak bisa. Sama dengan pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah anak melawan orang tua? Padahal sementara akan tetapi 1000 alasan dikemukakan, tidak satu pun syariat membenarkan melawan orang tua. Itu hebatnya. Tetap durhaka. Contoh, ini belum habis nih, saya baca ini. Nanti saya baca lagi. Suami istri berkelahi, lalu anak melihat ini. Lalu kemudian sampai broken home rusak gara-gara janda ini. Ada oknum janda. Bukan cantik kan? Udah 58. Sementara orang di rumah tuh masih 37. Dia tengok orang rumahnya itu jelek betul, tua betul. Sebegitu jemaah sekalian. Yang 58 ini macam anak gadis di matanya, cantik betul. Kenapa? Begitulah magic itu bekerja, begitulah pelet itu bekerja, rusak bin taim lah. Hati-hati betul lah. Nah oleh karenanya jangan tinggalkan sholat supaya dia ada benteng. Kita dalam dunia pergolakan ini sihir magic itu tak tinggal itu, banyak betul orang untuk melariskan dagangannya, apalagi memang kerjanya supaya orang melihat dia manis terus, laris terus dan lain-lain. Pasang susuk di gigi supaya manis dia senyum, pasang susuk di mata, begitu natap pandang mata saya, selesai urusan. Dan lain-lain. Baik. Sementara suami tidak bisa menjadi imam. Ya pula ya. Imam masjid nih. Suami itu ya imam, tak bisa jadi imam ya. Tukar. Jadi kurasa ini maksudnya, aku lah pusat jadi imam. Menjadi imam yang baik ya. Atau mencontohkan untuk anak-anaknya. Jadi begini Bu, taruhlah kelakuan suami ini bejat betul, bajudi, patumbuk, mencuri, apalagi narkoba. Jangan menjadikan ibu melawan kepada suami. Ibu jatah ibu sorga. Ibu cukup sampaikan aja dengan hikmah, bang, abang yang gini kali lah. Balik jangan malam kali, segan lagi sama tetangga, anak-anak bang, udah jadi cakap-cakapan tuh. Ini ayah mah kok baliknya jam 4 terus, begadang ayah baru.